down on they grind, man. Oh yeah, Decalo. Let them know we up next, we up now. Oh yeah, Jokumi. Tell the fellas it's been real, but now it's time to make room. Oh yeah, Decalo. Yeah. We been about it since Barbies, baby. Hey, yo, Wanda. Yeah, it's that freedom. I'ma lead them to the one that free my soul. Send it, Steven once believe that I was really in control. Was a heathen, I was breathing, but still dead inside, I don't know. God done flip my story all right, till I get them stereotypes. Whoa, anger the paint on me. I am not the picture that they frame on me. Rose from the bottom, put the strain on me, but pain on me. Overcame all these, okay. I'm off the chain, I'm free, won't fall. I ain't tripping what they say about me, they lost. Even when they throw shade on me, cause the shade on me, put the shades on me, okay. Oh yeah, Jokumi. Oh yeah, Pakumo. Oh yeah, Decalo. Oke, shalom. Kurang kenceng, mana suaranya? Shalom. Masih kurang kenceng nih suaranya. Belum pada makan ya atau ketinggian atau kehujanan ini? Saya mau sapa sekali lagi ya. Shalom. Oke, kita bagi berdiri sama-sama yuk. Hei, ada Tuhan di tengah-tengah kita. Mari kita hargai Tuhan kita dengan penghargaan yang luar biasa. Amin. Dia hadir dengan cintanya bagi setiap kita. Setiap kita memberi kekuatan yang baru bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan kita. Seberapa antusias boleh datang kepada Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Yo, yang siap memuji Tuhan katakan yes. Oke, yuk, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dengan kuasa, dengan kasih-Mu siap melanda, melawat setiap kami Tuhan. Memperbaharui setiap kami Tuhan Yesus. Kami bawa cinta kami di hadapan Tuhan. Pujian penyembahan kami yang membawa yang terbaik bagi Tuhan. Kami mau ekspresikan dengan tepuk tangan, dengan bernyanyi yang sungguh-sungguh, dengan melompat-lompat. Karena kami sadar ada Tuhan di tengah-tengah kami. Dan Tuhan yang hidup dan Tuhan yang berkuasa serta mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami rindu mengalami perjumpaan pribadi dengan-Mu Tuhan. Mari jamah kami, mari lawat kami, mari perbaharui kami Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan dong. Oke. Stop dulu musik boleh stop dulu. Musik boleh stop dulu. Oke, stop dulu. Saya mau ajak teman-teman sebelum kita mulai ya. Karena kita mau beri yang terbaik buat Tuhan kan. Saya cek kakinya, itu ada paku semua ada itu. Kakinya dipaku enggak? Enggak kan? Nanti saya mau ajak teman-teman loncat-loncat ya. Di bangku teman-teman masing-masing. Mungkin bisa dibantu sama pemusik ya. Kalau bilang, coba ya 1, 2, 3 nanti lompat, kita lompat bareng-bareng ya. Sekarang sebelumnya mungkin bisa SBG sebentar. Kita gerakin ke kanan, ke kiri badannya. Di luar sana agak dingin ya. Yuk kita bisa mulai, bisa bantu kasih apa gitu. Kira-kira. Yuk kita ikutin gerakanku coba ya. Kita ke kanan terus ke kiri ya. Jadi gini ini aja. Nah. Kalau kita mau membawa yang terbaik Tuhan, kita harus otot ya. Mau loncat, mau tepuk tangan harus tepuk tangan, oke? Yuk sekarang mau tes sama-sama kakinya ini beneran ada paku apa enggak ada nih. Saya mau tes teman-teman. Kalau saya katakan lompat, teman-teman lompat ya. 1, 2, 3 lompat. Lagi 1, 2, 3 lompat. Masih kurang kencang. Ini masih pada lapar nih. Oke, 1, 2, 3 lompat. Sekarang berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yuk tepuk tangan di atas kepala kita.
bagi kita semua. Hebatmu sangat bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar, namanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar. Dia maha besar. Mari katakan. Yang mau lompat, yang mau bertemu dengan sungguh-sungguh katakan yes. Oh yeah. Sekali lagi ya katakan, terlalu besar untuk dipahami. Besar cintanya, yes. Hebat kuasanya. Mari angkat tangan kita katakan. Semuanya loncat. 1, 2. Bertepuk tangan di atas kepala kita. Mari anak muda ekspresikan kasih buat Tuhan kita. Mari angkat tangan kita. Engkau dicintai oleh Tuhan, engkau dikasihi oleh Tuhan. Lagi teman-teman saja. Cinta. Habis ini semuanya siap loncat ya. Ya, kita mau praktek memberi yang terbaik buat Tuhan kita, amin. Jump, 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 jump. Berikan sorak-sorak terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kepalkan tangan kita bersama-sama. Gini, seperti gini. Kepalkan tangan kita bersama-sama, katakan haleluya. Sekali lagi, haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita dong. Mari bangkitkan roh kita. Katakan suara kita. Kita puji Tuhan kita lebih dahsyat lagi. Yes,
dengan Mbak Entini. Katakan Enricote in Hopia. Mari loncat bersama-sama yuk, anak muda, mari mendengar. Mana suaranya? Jesus. Forever, forever, forever in your love. Forever, forever, forever we know that. Forever, forever. Mari angkat tangan kita dan katakan forever, forever, forever. We know that you will never fade away. Your love is there to stay by my side in my life, shining through me every day. You will never fade away. Your love is there to stay by my side in my life, shining through me every day. Semuanya loncat yuk. Mari ekspresikan dengan Tuhan kita. Di atas kepala kita. Kalau kau belum hafal lagunya, kau bisa beri yang terbaik lewat tepuk tangan, amin. Singers, yuk sing. Lagi teman-teman saja, sampai tepuk tangan di atas kepala kita. Kasih tahu di tempat ini kita bukan sedang menonton, amin. Setiap kita ini berfungsi, amin. Mari beri yang terbaik. Kalau kau mau loncat harus loncat. Kenapa? Perlu jaim. Gak perlu jaim. Oke. Tuhan tidak pernah jaim, mengasihi dan mengasihi. Dia sudah berikan nyawanya bagi kita semua loh. Ini yang kalian berikan buat Tuhan kita. Tidak sebanding
Mari beri yang terbaik buat Tuhan. Kalau kau mau beri yang terbaik, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Nyalakan apimu. Nyalakan rohmu, beri yang terbaik bagi Tuhan kita. Berikan yang lewat dari batasmu. Setia ada tengah-tengah kita. Dengan sungguh katakan yes. Mari katakan mari surga. Semuanya siap loncat. 1, 2, 3. Katakan suka tinggi namanya, suka ajaib namanya. Mari angkat tanganmu dan katakan mana suaranya? Mari semuanya loncat, jump, 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 jump. Semuanya bertemu di atas kepala kita, yuk. Mari bersama-sama kita senandungkan. Oh, hey, oh, hey, oh. Gila-gilaan buat Tuhan, amin. Kita memberi yang terbaik bagi Tuhan kita. Sebab kita sadar akan kasih-Nya dan kebaikannya bagi setiap kita. Roh Kudus membakar setiap Roh Kudus membakar setiap kita. Siapkan suaramu, katakan bakar.
Tuhan. Tuhan lebih sungguh-sungguh kepada kita. Yang percaya berikan tepuk tangan sekali lagi. Mana suaranya? Mana suaranya buat Tuhan kita? Segenap hati kita. Raja kita. Mari semuanya nyatakan imanmu. Nyatakan. Mana suaranya? Mari nyatakan. Mari angkat tangan kita. Ketika kita memuji Tuhan yang sungguh-sungguh, kerajaan iblis sedang dipermalukan, amin. Lagi teman-teman saja katakan dengan sungguh-sungguh. Lagi teman-teman. Iman yang dinyatakan akan menjadi kenyataan, amin. Kalau kau percaya dengan pujian ini akan terjadi dalam kehidupan kita sendiri. Semuanya siap beri lagi? Semuanya siap loncat? Siap, 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 siap. Tuhan,
Semuanya siap sekali lagi? Ayo dengan sungguh katakan. Dengan imanmu katakan. Pusat segalanya. Mari lambaikan tanganmu. Dengan percaya katakan. Dia jadikan kita menjadi baru. Katakan keagunganmu, keagunganmu, kebesaranmu, terpancar dari sudah dia ciptakan bagi kita. Nyatakan bagi Tuhan kita yang terbaik, katakan. Mari kita loncat bersama. Kita nyatakan Yesus mulia. Tuhan sedang bekerja di antara kita secara luar biasa, amin. Saya melihat Roh Kudus sedang bekerja dalam hatimu dan hatiku. Sekalipun kau masih malu-malu, tapi it's okay. Tuhan bisa melawatmu dan melawatku.
hatimu kepada Tuhan. Sejenak sekali lagi kita fokus kepada Tuhan. Dia hadir di tengah-tengah kita. Mari arahkan hati kita dalam kepada Tuhan. You come upon the waters, the great unknown, where feet may fail, and then I find you in the mystery, in oceans blue. My faith is and I will call upon your name and keep my eyes open when oceans rise. My soul will rest in your embrace. Oh, I am yours. You are your peace surrounds in deepest waters. Yours are will be my life. Within your veil and peace surrounds me. You never fail, And you yours are are love. I will call upon your name and give
and keep my eyes on when those seasons my soul is lost in your embrace. I am yours. You are mine. Spirit, my trust is with the Lord. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be much stronger in the presence. Mari angkat tangan kita. Angkat tangan kita ke tangan. Spirit, lead me where my trust is with the Lord. Let me walk upon the water wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Katakan haleluya. Haleluya. Kami mau dengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu akan bekerja dalam setiap kami Tuhan. Mengubahkan paradigma kami yang lama. Merontokkan setiap dinding-dinding paradigma pikiran kami akan dunia ini. Firman-Mu memerdekakan setiap kami Yesus. Kami masukkan firman-Mu di dalam hati kami. Meterkan firman-Mu Tuhan di dalam tanah hati kami yang paling subur, sehingga firman-Mu dapat berakar, bertumbuh dan berbuah berlipat-lipat kali ganda bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari setiap kita yang siap berikan firman Tuhan dengan antusias katakan bersama-sama amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali teman-teman. Oke. Shalom teman-teman. Shalom. Oke, di luar hujan deras, di luar hujan badai, tapi teman-teman semua di sini datang buat kita praise and worship, kita dengerin firman Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan, amin. Amin. Oke teman-teman, youth kita kali ini akan dibawakan oleh Kak Lovelia Tapiheru. Dan aku di sini mau ngajak teman-teman semua untuk ayo siapkan hati, siapkan jiwa, siapkan roh untuk kita menerima firman Tuhan. Oke, silakan. Shalom semuanya, perkenalkan, nama saya Lovelia Chandradinata Tapiheru. Mungkin akan banyak ya yang masih belum mengenal saya. Nah, saya ini adalah istri dari Christopher Tapiheru. Mungkin kalau suami saya lebih baik yang tahu nih, The Heaven's Mailman. Kali ini saya dikasih kesempatan untuk membagikan pesan Tuhan bagi jemaat semua di sana, adik-adikku di Youth Kingdom Fun Club. Nah, gantian nih, biasanya kan suamiku, sekarang istrinya yang jadi Heaven's Mail Woman. Karena belum lama ini kan kita memperingati bersama Women's Day. Nah, kita akan sama-sama belajar untuk apa sih Tuhan menciptakan wanita. Kalau memang sama aja, untuk apa diciptakan? Ada dua jenis nih, yaitu pria dan wanita. Sebelumnya, saya mau tanya dulu, ada nggak di sini yang merasa menyesal gitu, kenapa saya diciptakan sebagai wanita? Saya harap sih nggak ada yang merasa seperti itu ya. Tapi kalaupun ada,
semoga dengan mendengarkan pesan hari ini kita akan semakin yakin dan jadi berbalik arah. Kita menjadi bersyukur Tuhan menciptakan kita sebagai wanita dan kita sangat bergembira atas itu. Nah, sebelumnya buat saya pribadi, saya sangat amat merasa bersyukur diciptakan sebagai wanita. Ini poin yang pertama dari topik Magnificent kita hari ini. Kenapa Magnificent? Karena kita harus menyadari dulu nih bahwa kita, wanita, adalah sosok atau pribadi yang Tuhan ciptakan begitu indah. Nah, yang pertama kita harus menyadari bahwa selayaknya kita bersyukur diciptakan sebagai atau menjadi wanita. Kita mau sama-sama baca di Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Dari ayat 27 ini kita belajar bahwa tidak ada sama sekali perbedaan antara pria dan wanita. Maksudnya perbedaan secara kodrat ya. Semuanya ternyata adalah sederajat. Semuanya sama diciptakan Tuhan, begitu indah, segambar dan serupa Sang Pencipta. Ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Maksudnya di sini, taklukkan bumi artinya bukan kita jadi semena-mena terhadap bumi, seenaknya merusak alam, bukan. Tapi maksudnya adalah supaya kita itu bertanggung jawab dan memelihara bumi, ya, mengelola semuanya supaya semua berjalan dengan baik. Dari sini kita tahu bahwa setelah Allah memberkati mereka, lalu Tuhan berfirman kepada mereka supaya beranak cuculah dan bertambah banyak. Kita tahu di sini ada tugas yang khusus, yaitu beranak cuculah. Suatu perintah yang tidak akan dapat dilakukan oleh pria saja, ya. Karena beranak cucu di sini sangat amat membutuhkan peran wanita. Ya, hanya wanita yang bisa mengandung, melahirkan. Jadi jangan pernah lupakan wanita yang sangat berarti bagi kita. Tuhan menempatkan ibu kita masing-masing menjadi wanita yang mengeluarkan kita ke bumi ini, ya, melahirkan kita. Dan jangan pernah lupakan para wanita yang paling berharga itu. Yang pertama adalah ibu kita sendiri, ya, karena mereka itu para ibu, perjuangannya begitu besar ketika mengandung kita. Apalagi saya itu udah pernah mengerti ya apa artinya hamil 9 bulan, ya, kedua putra saya itu saya lahirkan secara normal. Jadi saya tahu persis bagaimana perjuangannya saat lagi proses kehamilan sampai persalinan, itu semua membutuhkan kasih karunia Tuhan, bisa menjalani semuanya dengan lancar. Jadi jangan pernah lupakan peran wanita yang terutama dalam hidup kita itu adalah ibu kita masing-masing, ya. Dan itulah karena wanita diberikan tanggung jawab yang begitu besar untuk mempunyai keturunan, ya, dan supaya keturunannya itu juga bisa kita bawa kepada Tuhan. Nanti kita akan lebih lanjut belajar tentang hal itu. Mungkin di sini banyak yang belum berkeluarga ya, karena kan masih youth, masih sekolah, masih kuliah gitu ya, atau ada yang udah kerja, belum menikah. Tapi aku yakin bekal ini sangat amat kita perlukan. Jadi jangan pernah lupakan bahwa kita ini wanita, begitu indahnya Tuhan punya maksud yang sangat indah bagi kita semua. Kita diperuntukkan untuk menjadi seorang ibu nanti bagi anak-anak kita. Jadi persiapkan diri kita dari sekarang, ya. Kita sadarlah bahwa Tuhan itu yang telah menciptakan kita, Dia yang telah menempatkan kita di keluarga masing-masing, ya, dengan punya wanita atau ibu di keluarga masing-masing. Itu semua tidak ada yang kebetulan. Walaupun saya tahu setiap ibu gak ada yang sempurna, mungkin ada yang tidak berperan sebagai ibu yang semestinya. Tapi Tuhan mengajak di sini mengingatkan kita bahwa peran ibu itu sangat penting. Kalaupun ibu kita masih belum berhasil melaksanakan apa yang seharusnya jadi tugasnya, menjadi ibu yang baik, memperkenalkan Tuhan, tapi percayalah, kita ditempatkan di keluarga masing-masing sebagai anak terlebih dahulu. Itu semua tidak ada yang kebetulan. Dan cobalah menghormati, mengasihi ibu dan ayah kita sesuai dengan kehendak Tuhan, ya, karena tugas mereka itu sebagai orang tua begitu beratnya, guys. Kita harus
menyadari bahwa gak mudah menjadi orang tua. Mungkin kalian belum mengerti ya, karena belum ada yang jadi orang tua, tapi percayalah kalau nanti kalian jadi orang tua, kalian akan mengerti seberapa beratnya ya tanggung jawab itu. Kita gak bisa melakukannya tanpa Tuhan. Ya, yang pertama, hendaklah kita tuh bersyukur diciptakan jadi wanita. Karena, kenapa? Artinya Tuhan tuh menganggap kita begitu layak untuk dipercaya. Ya, untuk membesarkan nanti putra-putrinya Tuhan yang berikutnya. Ya, itu mengapa kita bersyukur juga, karena artinya Tuhan tuh benar-benar itu di atas dari pengharapan kita kepada Tuhan, ternyata pengharapan Tuhan kepada kita para wanita itu lebih dari yang pernah kita bayangkan. Dia begitu berharap, percaya kepada kita akan mampu menjadi wanitanya Tuhan yang semestinya, ya, yang menjawab panggilan Tuhan. Perintah-perintah Tuhan bisa kita lakukan. Yang pertama apa? Rasa syukur itu terlebih dahulu guys, karena hidup kita akan maksimal hanya di atas hati yang bersyukur. Karena ketika kita tidak mensyukuri keberadaan kita sebagai wanita, pasti setiap hari kita akan dijalani dengan keluh kesah, ya kan? Karena penyesalan diri, itu dia. Itu tidak akan maksimal kehidupan yang seperti itu. Kita akan bisa menjalani hidup yang maksimal ketika hati kita itu penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, aku diciptakan sebagai wanita. Walaupun mungkin orang tuaku sepertinya tidak berharap aku menjadi wanita. Kalau sampai aku dilahirkan sebagai wanita, itu pasti karena ada rencana Tuhan yang dahsyat atas hidupku. Dan yes Tuhan, aku mau menjawab panggilan Tuhan dengan seluruh keberadaanku. Biar keberadaanku ini menyenangkan hati Tuhan. Itu ya. Yang pertama, marilah kita sama-sama bersyukur diciptakan menjadi seorang wanita. Berikutnya, kita harus menyadari apa sih fungsi atau peran kita sebagai wanita. Karena kalau memang fungsinya sama, pria dan wanita, untuk apa diciptakan dua jenis, ya kan? Nah ini dia ternyata fungsi dari wanita yang Tuhan inginkan, kita menjadi penolong yang sepadan. Tertulis di Kejadian 2 ayat 15-18. Ketika saya pertama kali membaca firman ini, saya begitu dicerahkan, ternyata saya baru mengerti. Oh, ternyata sedalam ini ya maksud Tuhan. Kita baca bersama yuk. Kejadian 2 ayat 15-18. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ini peraturan Tuhan yang kita sudah tahu dari dulu, bahwa ini ada satu perintah Tuhan. Semua pohon boleh dimakan, tapi buah dari pohon yang satu ini janganlah engkau makan. Setelah Tuhan berfirman seperti itu kepada Adam, memberitahukan apa yang jadi perintahnya, apa yang jadi kerinduan hatinya, apa yang jadi kehendak hatinya. Ternyata apa di ayat selanjutnya? Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ternyata Tuhan ketika memberikan perintah ini kepada Adam, lalu Tuhan langsung berpikir, oh tidak bisa, tidak baik manusia ini seorang diri. Dia harus punya penolong baginya. Agar apa? Karena Tuhan baru memerintahkan sebuah perintah yang besar bagi Adam. Supaya Adam bisa menuruti perintahnya. Ya, seorang penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ingat ya, sepadan artinya tidak berada di bawahnya Adam, bukan. Atau di atasnya Adam yang memerintah Adam, bukan. Tapi wanita itu diciptakan sepadan, artinya sederajat. Ya, dan itulah waktu saya begitu tahu kebenaran ini, ternyata ada tugas spesifik yang diemban oleh para wanita, yaitu kita menjadi penolong yang sepadan bagi siapapun yang udah punya pasangan. Pastinya untuk pasangan kita, ya kan, tolonglah dia untuk bisa hidup seturut dengan firman Tuhan, karena saat itulah kita berfungsi sebagai semestinya. Itu tujuan waktu Tuhan menciptakan wanita adalah supaya kita membantu atau menolong orang lain. Kalau yang sudah punya pasangan ya menolong pasangan ya pastinya. Kalau dalam pacaran misalnya, kita harus menolong nih para wanita, pacar kita supaya dia
Dan dalam hubungan ini kita sama-sama seturut dengan kehendak Tuhan. Jangan malah sebaliknya, ya kan? Kita malah menggoda misalnya, mencobai dengan apapun yang kita bisa lakukan supaya akhirnya malah pacar kita jatuh ke dalam dosa dengan kita. Ya, janganlah seperti itu karena sama sekali bukan itu kehendak Tuhan. Justru spesifiknya kehendak Tuhan adalah ketika ingin menciptakan wanita, Dia merindukan wanita yang dapat menolong pasangannya untuk bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu untuk yang punya pasangan. Kalau belum punya pasangan gimana Kak? Jadi aku bebas tugas lah ya, kan aku harusnya menolong pasangan aku. No, ini bukan hanya untuk pasangan kita aja. Karena dimanapun kita ditempatkan, di keluarga manapun, di sekolah, di kampus, di tempat kerja, kita seharusnya menjadi penolong yang Tuhan inginkan dimanapun kita ditempatkan. Karena tadi kita sudah tahu ya, bahwa itu semua tidak ada yang kebetulan. Kalau Tuhan tempatkan kita di sekolah tersebut, di kampus tersebut, pasti Tuhan punya rencana di atas kehidupan lingkunganmu, di mana adanya engkau berada. Ya. Jadi penolong yang sepadan itu artinya kita harus menjadi penolong yang baik dimanapun di rumah, di keluarga. Berfungsilah sebagai anak yang rajin untuk menolong orang tuanya. Selalu siap sedia. Karena banyak yang saya tahu rajin kebaktian, tapi gagal jadi anak yang berbakti di rumah. Dan bukan itu maksud Tuhan. Terutama karena hari ini temanya tentang para wanita, saya mengajak untuk adik-adik saya para wanita untuk mempersiapkan diri. Karena kita semua dipanggil untuk rencana yang besar. Kita disiapkan untuk nanti mungkin punya anak-anak, ya entah anak beneran atau anak rohani. Tapi wanita itu diciptakan untuk memelihara rumah tangganya. Nanti ketika kalian sudah menikah, memelihara anak-anakmu. Jadi sebelum itu semua terjadi, latihlah diri dari sekarang. Kita tolonglah setiap orang yang ada di sekitar kita, berfungsilah sebagai anak yang baik di rumah. Kita rajin menolong orang tua, lalu rajin menolong kakak dan adik. Kepada teman juga kita menolong, jadi pribadi yang penuh dengan murah hati ya. Semuanya kita bisa melakukan yang terbaik dari kita dengan cara menolong lebih banyak orang lagi. Nah, itu dia guys. Pertama tentang penolong ini itu yang memukau saya gitu ya. Pertama kali saya baca ayat ini ternyata segitunya Tuhan percaya sama kita para wanita untuk menuntun mereka semua. Khususnya pasangan kita dan khususnya semua orang yang ada di sekitar kita. Karena apa guys? Dibilang penolong ya. Bukan artinya penolong itu kayak aduh rendah banget ya. Kayak kerjaannya kayak pembantu gitu. Nolong-nolongin orang aja. Jadi apa pembantu sama penolong sama atau enggak sih gitu kan. Nah bahasa Inggrisnya tuh the helper. Dan kalian tahu nggak? Sosok Roh Kudus itu dikatakan sebagai the helper, penolong. Kita bisa baca di Yohanes 14 ayat 26. Ternyata para wanita itu seperti digambarkan bagai Roh Kudus dalam bentuk manusia. Itu yang seperti itu yang suamiku selalu tuh katakan tentang aku nih. Istriku tuh aku menganggapnya seperti Roh Kudus dalam bentuk manusia. Wow, amin. Aku ngerasa tersanjung tapi juga merasa punya tanggung jawab yang besar gitu ya karena predikat itu. Dan seharusnya kita menyadari nih guys bahwa wanita dengan Roh Kudus itu punya peran yang sama, bahkan Tuhan katakan sebagai penolong. Ada di Yohanes 14 ayat 26 yang lebih jelasnya itu dari bahasa Indonesia masa kini atau BIMK. Tetapi Roh Allah penolong yang akan diutus Bapa atas namaku, dialah yang akan mengajar kalian segalanya dan mengingatkan kalian akan semua yang sudah kuberitahukan kepadamu. Sama kan sama peran Roh Kudus, itulah fungsinya penolong, untuk mengajar. Makanya wanita biasanya punya andil lebih untuk mengajarkan anak-anaknya nanti, ya, mengajarkan adik-adiknya mungkin kalau punya adik. Nah, seperti Roh Kudus itu mengajar kalian segalanya dan mengingatkan kalian akan semua yang sudah kuberitahu kepadamu. Tugas kita juga sama guys, jangan pernah lupa. Kita harus ingatkan di sekitar kita seberapa pentingnya Tuhan bagi kehidupan kita. Dan mengingatkan selalu firman Tuhan, apa kehendak Tuhan bagi kita semua. Itu peran wanita guys, untuk menjadi seperti Roh Kudus. Mengingatkan ya. Dan
bagaimana kita mau mengingatkan guys, kalau kita sendiri nggak tahu, ya kan? Kita sendiri nggak ngerti apa peran kita nggak ngerti apa kehendak Tuhan. Apa yang mau kita ingatkan kepada orang lain, kita sendiri juga tidak percaya, tidak peduli, ya tidak tahu akan firman Tuhan. Itu dia pentingnya kita mengenal Tuhan lebih lagi secara pribadi. Baru kita akan bisa berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu menolong orang yang lain. Mari kita sama-sama belajar dari pribadi ini yang dikatakan sebagai wanita yang paling berbahagia di antara semua wanita lain. Itu yang dikatakan oleh Elizabeth waktu Maria berkunjung ke rumahnya saat Maria sedang mengandung Yesus. Ya, kita harus belajar dari pribadi ini, yaitu Maria. Apa kata Maria? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Tercatat pada Lukas 1 ayat 38. Maria sangat menyadari posisinya, fungsinya, bahwa dia adalah seorang hamba Tuhan. Kita sering berpikir bahwa hamba Tuhan itu kan pendeta ya. Hamba Tuhan itu rata-rata itu pria, sosok-sosok pria, bukan wanita. Tapi ternyata Maria bilang di sini, bukan, hamba Tuhan itu bukan hanya pria atau bukan hanya para pendeta, tapi hamba Tuhan itu kita semua yang menyadari bahwa jadilah padaku menurut perkataanmu. Itulah kita, hamba-hamba Tuhan, orang biasa, wanita biasa, tapi kita menyadari, biarlah perkataanmu Tuhan, apa yang menjadi kehendakmu, apa yang menjadi firmanmu, itu yang terjadi dalam hidupku. Hendaklah kita juga didapati seperti Maria, wanita yang sangat amat berbahagia. Walaupun kalau kita pelajari kehidupan Maria, dari awal Maria sedang bertunangan dengan Yusuf, dan ketika diberitahu bahwa dia mengandung bayi dari Roh Kudus, itu sebenarnya bukan hal yang baik buat Maria, bukan kabar baik, itu kabar buruk buat Maria pribadi. Karena pertunangannya dengan Yusuf terancam putus, dan bahkan dia terancam mati, karena saat itu ketika seseorang dituduh telah berbuat zina, dia harus dihukum mati di depan rumahnya sendiri dan dirajam batu oleh ayahnya. Sesadis itu guys. Jadi saat itu Maria mendengarkan kabar itu sesungguhnya kayak menghentakkan hatinya pastinya. Bukan kabar yang baik, tapi lihat apa sikap hati yang dipilih oleh Maria lakukan, yaitu Maria menyadari bahwa dia adalah hamba Tuhan dan biarlah hanya kehendak-Mu yang terjadi atasku Tuhan. Bukan kehendakku sendiri, Tuhan aku maunya sama si A Tuhan. Aku maunya pacaran sama dia, aku maunya menghabiskan hidupku sama dia. Tapi kalau kata Tuhan, no. Apakah kita mau berkata, ya Tuhan aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu seperti Maria. Apapun yang Tuhan sedang tuntun. Dan berikutnya, Maria setelah menikah dengan Yusuf, lalu Yusuf itu meninggal di usia yang cukup muda, ya hingga akhirnya Yesus pun melanjutkan pekerjaan ayahnya sebagai tukang kayu. Oleh karena itu semua orang di tempat Yesus tinggal mengenal Yesus sebagai anak tukang kayu, karena Yesus melanjutkan pekerjaan papanya, karena papahnya atau suami Maria dipanggil pulang oleh Tuhan di usia yang cukup muda. Dan menurut kalian sebagai seorang wanita seperti Maria, suaminya dipanggil pulang oleh Tuhan di usia yang masih muda, pastinya saya yakin betul bahwa Maria pasti akan merasa sedih. Ya, tapi kita lihat, kita pelajari kehidupannya. Apapun yang kehidupan ini kita jalani, pasti ada yang gak enak. Ya, segala pergumulan hidup, seperti Maria juga mengalami hal yang sama. Tapi biarlah kita didapati terus setia menjadi wanita-wanitanya Tuhan yang menyadari bahwa kita punya panggilan yang besar. Apapun yang terjadi, aku tetap memilih untuk mengucap syukur, tetap memilih untuk hidup bagi Tuhan. Hendaklah kita seperti sikap hati Maria yang Maria lantunkan di dalam sebuah pujian ada di Lukas 2 berikutnya ya. Kata-kata Maria adalah, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Kiranya kita sebagai wanita bisa menemukan sumber sukacita kita yang sejati seperti Maria. Bukan kepada kecantikan kita, bukan kepada kepandaian kita, bukan kepada segala talenta yang kita miliki atau harta duniawi kita. Bukan pada itu.
tapi kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dialah sumber sukacita kita. Jadi sebagai wanita, kita harus merasa penuh dulu guys. Jangan sampai kita mencari kebahagiaan pada orang lain. Seperti misalnya saat cewek-cewek single, merasa kebahagiaan saya adalah ketika saya nanti punya pacar. Nah, baru tuh saya pasti happy banget tuh kalau saya punya pacar. Apalagi kalau nanti bisa jadi suami, aku punya anak-anak, aku pasti happy banget. Gimana kalau Tuhan izinkan? Kita belum menemukan yang namanya pasangan hidup. Lalu terus belum menemukan misalnya pernikahan, maksudnya pacaran sih iya, tapi nggak nikah-nikah gitu kan. Atau ada yang udah nikah, tapi nggak juga punya anak, ya kan. Karena memang sumber sukacita kita, jangan diletakkan pada tempat yang salah. Hendaklah kita para wanitanya Tuhan mengerti betul sumber sukacita kita, bukan kepada hal-hal yang tersebut, hal-hal yang ada di dunia ini. Tapi kita letakkan sumber sukacita kita pada pribadi yang tepat, yang tidak akan pernah mengkhianati kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya sadarilah, seperti Maria menyadarinya, kita terus bersuka cita. Jadi walaupun kita masih single gitu ya, tetap happy. Karena sumber kebahagiaanku bukan terletak pada orang lain. Aku udah bahagia bersama Tuhan aku. Dan selama aku memiliki Yesus, aku dikatakan berbahagia. Makanya Elizabeth di ayat-ayat sekitar Lukas 1 itu bilang begini, diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Dia katakan kalimat tersebut kepada Maria. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Bukan karena kehidupannya lagi baik-baik saja, bukan. Karena kehidupan Maria sedang lagi mengalami pergumulan, memiliki bayi yang dari roh Tuhan sendiri. Artinya dia bisa dibilang bahwa dia di dalam zina gitu. Padahal memang kenyataannya dia sama sekali jauh dari yang namanya zina. Ya dia tetap didapati kudus di hadapan Tuhan. Dan Elizabeth bilang diberkatilah engkau. Kenapa? Karena Maria mengandung bayi Yesus. Bayi kita semua yang memiliki Yesus di dalam hati kita. Kitalah wanita-wanita paling diberkati. Ya sadarilah itu, berkat yang terindah sudah ada di dalam kita, sudah kita miliki. Namanya Yesus. A blessing has a name, and his name is Jesus. Ya, kita harus selalu sadari itu. Bagaimana respon kita setelah kita menyadari kenyataan ini bahwa kita diciptakan begitu indah, so magnificent. Kita harus sadari, magnificent creation, magnify the creator. Ya, kita harus menyadari kita ciptaan-ciptaan yang begitu indahnya, selayaknya kita hidup memuliakan pencipta kita. Karena dia bukan cuma Tuhan yang menciptakan kita, dia Tuhan yang memelihara kita, dia Tuhan yang menyelamatkan kita. Tiada Allah lain seperti Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Sadari itu bahwa kita diciptakan oleh Tuhan dan akan hidup bersama Tuhan. Dan biar semuanya hidup untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Magnificent creation, magnify the creator. Teruslah tanamkan ini, mau pria ataupun wanita, khususnya karena saya berbicara kepada para wanita, sebagai sesama para wanita, aku mengajak adik-adikku, ayo sadari panggilan Tuhan yang begitu besar, yang begitu agung dan indahnya atas hidup kita. Jawab panggilannya. Yes Lord, aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Yang Tuhan mau kita selalu dipenuhi dengan ucapan syukur, bersyukur atas segala kehidupan kita. Dan kita menyadari bahwa kita adalah penolong yang sepadan bagi pasangan kita, bagi orang tua kita, bagi siapapun yang ditemui di dalam kehidupan kita. Berfungsilah sebagaimana yang Tuhan inginkan. Wanita-wanitanya Tuhan, God bless you. Dan buat yang para pria, marilah kita menyadari keberhargaan wanita. Yang pertama, hargai ibumu sendiri terlebih dahulu. Jangan sia-siakan, sayangi, dan ekspresikan rasa sayangmu. Jangan sampai semuanya terlambat. Dan yang kedua, jika nanti ada wanita-wanita yang jadi temanmu, hargailah mereka. Jangan dibully atau jangan diperlakukan yang tidak sopan. Dan nanti pastinya dengan pasangan hidupmu, sadarilah keberhargaan mereka. Dan ketika kamu menyadarinya, kamu pasti akan menghargai dan akan memperlakukan mereka dengan baik, dengan penuh kesetiaan, dengan penuh kesopanan, dengan penuh kehormatan. God bless you all. Maju terus ya, Kingdom Fun Club. God bless you all.
Cek. Wow, Nggak bunyi. Ya. udah. Oke. Semua diberkati? Semua diberkati, yang diberkati angkat tangan. Walaupun yang cowok ini kan bukan cuma buat cowok aja, tapi memang ini buat semua lah. Kita bisa yang cowok bisa belajar juga untuk menghormati yang wanita-wanita ini ya. Ya kelihatan sekarang wanita-wanitanya lebih cantik gitu ya. Coba Waduh. lihat. Coba Nah. lihat samping kiri kanannya. Udah tahu ya hari ini semakin ngerti kenapa aku diciptakan sebagai wanita. Terus dari laki-lakinya tahu, oh aku tuh lahir dari rahim seorang wanita. Mesti respect, mesti menghormati. Nanti juga bakalan mendapatkan pasangan ya gitu. Iya. Nah, memang dalam kita nih ngadain acara ini dalam rangka Women's Day. Jadi tanggal 8 kemarin itu adalah International Women's Day. Jadi kita nggak mau cuman sekedar memperingati Women's Day aja, tapi kami dari Kingdom Fan Club untuk semua wanita-wanita di sini dan nanti yang akan di online juga yang di medsos, mau bersama-sama kita mendeklarasikan sesuatu. Ya. Amin. Janji hati. Janji kepada diri saudara-saudara semua untuk kita sebagai wanita itu harus seperti apa dan sebagai laki-laki pun harus seperti apa. Kepada wanitanya. Nah, wanitanya dulu ya. Oke. Mari yang wanita wanita berdiri. yang Oke. wanita berdiri. Ya, yang merasa wanita berdiri, yang bukan wanita nggak boleh berdiri ya. Yang wanita jangan berdiri loh ya, yang gini-gini nggak usah. Biasa aja, biasa. Oke. Perkatakan setiap poinnya dengan sungguh-sungguh. Nah, ini tolong ditampilin deklarasinya. Oh, belum ya? Belum. Nah, itu dia deklarasinya. Diresapi sungguh-sungguh. Ya. Tangan Sama kanan, sama-sama ya. kanan Taruh di dada. tangan kanan di dada. Tangan kiri di dada, tangan kiri. kanannya ke atas. Oh, oke. Ya kayak yang pernah ikut SPY kali. Ya, pernah ya kita deklarasi. Sama-sama ya. Bener-bener nggak cuma sekedar ngomong, ini cepet banget soalnya kan cuma 4. Gantian loh. Yang bukan susah sama-sama. 4. Yang susah nomor 4. Tapi pelan-pelan aja. Ya, Abis-abisan. bener-bener di apa ya? Diresapi sungguh-sungguh, nggak cuman sekedar ngomong aja. Yuk, ya. Sama-sama ya. Bacanya Perlu sama-sama. berdoa dulu nggak? Langsung aja. Oke. Berdoa dulu. Kayaknya perlu berdoa dulu ya. Berdoa dulu ya, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat malam ini, kami bersyukur ya Tuhan karena berkat yang Kau berikan pada kami lewat hamba-Mu dari Kak Love yang sudah memberkati kami di malam hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan membuat deklarasi ya Tuhan. Pimpin kami, biarlah semua yang kami utarakan ini bisa tertanam benar-benar di dalam pikiran kami dan juga di dalam hati kami. Sehingga mulai detik hari ini kami akan melakukannya, kami akan terus memegang deklarasi ini ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke, wanita dulu. Oke. Gantian, mama dia yang nyebut terus itu gantian Iya, atau oke. kita gantian ya. Aku Jadi, dulu, terus? habis itu kalian niruin ya. Tangannya boleh di dada, ya. Yang kiri. Oke. Janji sama ke mama ya. Janji mama ya, kalian jaga baik-baik ya. Mau nangis. 1. Oh ya. Janji deklarasi. 1. Saya bersyukur diciptakan Tuhan menjadi seorang wanita. Wow. 2. Saya berjanji akan memenuhi panggilan Tuhan, yaitu menjadi penolong seperti yang Tuhan mau. Wow. Amin. 3. Saya berjanji akan menjaga dan menghormati kekudusan hidup saya. Amin. Yes, Amin. amin. 4. I am a magnificent creation.
magnifying the Creator. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Wow, udah siap. Mari saya undang yang cowok-cowok, yang perempuan silakan duduk, yang cowok-cowok silakan berdiri. Ya, silakan berdiri yang cowok-cowok. Ini juga kita harus mendeklarasikan karena yang para wanita di sini sudah mendeklarasikan hidupnya untuk menjaga banyak hal tadi. Nah, ini yang cowok-cowok ya, mari kita sama-sama mengucapkan janji untuk yang pria. Oke? Seperti biasa tangan kiri di dada, tangan kanan di atas. Ya, mari kita sungguh-sungguh mengucapkan ini. Janji deklarasi. 1. Saya berjanji akan menghargai dan menghormati semua wanita yang ada di hidup saya. Amin. Amin. Wow. 2. Saya berjanji akan menjadi pria sejati. Yes. Sesuai dengan firman Tuhan. Amin. 3. Saya berjanji akan bertanggung jawab, melindungi, dan memberi rasa aman bagi wanita. Amin. Wow, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Magnificent sekali. Terima kasih. Silakan duduk. Aku tuh. Di sini aja dulu. Temenin aku. Kan Roh Kudusku. Alah. Dia Roh Kudus. Terima kasih. Luar biasa sekali. Dan hari ini saudara bisa dapetin tulisan tadi, deklarasi itu bisa di grup WA atau di IG-nya Youth GBI Gajah Mada atau at Kingdom Fan Club. Di situ ada di story-nya akan ditampilkan, saudara bisa screenshot, atau nanti kalau misalnya yang ada di grup Komsel, grup Kingdom Fan Club, nanti kita akan share. Minta ya, kita akan Anita share. juga boleh kalau Minta Anita juga boleh, biar enggak ngeblur ya. Kemudian jangan lupa tulis namanya kalian di situ, tulis namanya kalian. Mau nulis itu juga boleh, enggak apa-apa. Tapi kami sangat senang sekali. Dan tolong di tag @YouthGBIGama, @KingdomFunClub, dan Kak Love, @Lovelia Chandra Dinata. Ya, tiga itu di add. Tulisin namanya, di situ ada nama, tulisin nama kalian, terus tolong di tag itunya. Ya, nanti itu menjadi deklarasi kita sama-sama. Oke? Setuju ya? Nanti saudara bisa ngambil itu di Kingdom Fan Club atau di grup WA yang ada di tempat kita, atau nanti minta ke Anita. Terus yang kedua, mari kita berdoa bersama-sama untuk kita akan untuk memberikan persembahan. Bapak, terima kasih buat malam yang indah ini ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas hadirat-Mu yang kami rasakan Tuhan Yesus di tempat ini ya Tuhan. Di mana pada saat kami memberikan janji kami, itu mengembalikan konsep kemanusiaan kami sejak Engkau menciptakan Adam dan Hawa. Dan kami sangat bersyukur Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus di dalam sebuah kelompok komunitas ini ya Tuhan, kami akan selalu mengingatkan satu sama lain untuk kami bisa memegang terus janji ini ya Tuhan Yesus. Oh Roh Kudus, bantuin kami Roh Kudus, agar kami terus bisa memegang ini Tuhan. Kami gak bisa tanpa Engkau Tuhan. Kami ini manusia lemah. Kami butuh Engkau, kami butuh saudara kami yang terus mengingatkan kami akan janji-janji ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, biarlah persembahan ini kami kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu aja Tuhan Yesus. Dan kami percaya setiap persembahan yang kami berikan, itu akan kembali berlipat-lipat kali ganda. Kami tahu Tuhan Yesus, setiap kami memberi, itu adalah bentuk sebuah penyembahan kami juga Tuhan.
Untuk itu kami akan memberikan yang terbaik. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik saudara, kita ada seperti biasa ada dua model, dua cara dalam memberikan persembahan. Yang pertama lewat QRIS yang ada di depan, saudara bisa foto kemudian transfer di OVO, bisa di ShopeePay, Dana dan segala macamnya untuk memberikan persembahan supaya cashless gitu ya. Atau misalnya saudara mau memberikan secara cash hari ini malam ini karena dananya habis gitu ya, atau OVO-nya lagi habis kemarin beli kopi. Kita ada amplop di situ. Angkat tangan, silakan angkat tangan untuk kita akan memberikan amplop dan saudara bisa memberikan persembahannya. Tolong jangan turun dulu, sorry agak lama sedikit mungkin supaya kami tahu siapa yang belum dapat amplopnya. Tadi luar biasa sekali ya. Yes. Waduh, janjinya itu. Sumber sukacita wanita itu adalah Tuhan Yesus. Sumber sukacita wanita adalah Tuhan Yesus, bukan pacarnya ya. Jadi walaupun jomblo tenang aja guys ya. Bukan pacar, bukan kecantikan. Bukan jomblo itu nggak ada masalah. Sumber sukacita saudara itu ada di dalam Tuhan Yesus. Wes. Yang penting penuh dulu. Nah, penuh tuh utuh. Utuh. Bahagia dulu, baru bisa bagian orang lain. Jangan cari kebahagiaan. Bisa merasakan cintanya Tuhan dulu, baru memberikan cintanya yang dari Tuhan kepada yang lain. Waduh. Oke, sudah semua? Oke. Baik saudara, kami akan memberikan beberapa pengumuman. Jangan lupa minggu depan kembali lagi kita akan hadir bersama-sama Kak Agus. Minggu depan temanya adalah valuable dan Kak Agus akan sharing di tempat ini. Dia akan membagikan berkat berdasarkan pengalaman hidup berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Jam 6 sore kita sudah buka. Jangan lupa hari Kamis kita sudah jam 6 sore sudah buka untuk pendaftarannya. Jadi tolong buru-buru karena ini sudah beberapa kali sudah full dan waiting listnya udah hampir panjang. Jadi kalau bisa pantengin terus ya. Jempolnya udah siap-siap. Kayak saudara tuh lagi cari cewek sama cari Tuhan itu harus seru cari Tuhan dulu gitu ya. Baru Tuhan ngelihat wah ini anakku nih setia nih. Ya, jadi cari. Silakan pantengin Kamis jam 6 udah standby untuk daftar ibadah kita. Karena tempat kita memang terbatas. Ada ide bilang, Babe, mau ibadah Yud itu 2 kali. Waduh, ibadah Yud 2 kali. Waduh, mulai jam berapa? Aduh, gimana? Ya yang melayani. Yang melayani. Ya banyak sih yang kita pikirkan, tapi kami tampung dulu. Ya semoga kalau misalnya bisa dilakukan ya akan kami lakukan. Tapi semoga pandemi ini selesai dan kita bisa bareng-bareng lagi, semua bisa full capacity tempat ini. Kapasitas ini bisa sampai 200 orang. Jadi ya amin, kita doa supaya vaksin ini semua tersebar. Beri kemuliaan buat Tuhan dulu dong. Beri kemuliaan buat Tuhan dulu. Supaya vaksin ini tersebar, jangan lupa makanya jaga kondisi saudara, jaga kesehatan saudara. Ini musimnya lagi nggak enak, jadi jangan lupa pakai masker, ya cuci tangan, jaga kebersihan, jaga jarak, jauhin kerumunan. Kalau misalnya lagi rame-rame, mending gak usah aja. Dan apalagi satu ya, 5M satu lagi apa ya? Menjauhi kerumunan, menjaga jarak, ya itulah ya kalian tahu. Tolong jaga itu supaya kita semakin cepat untuk clear dari vaksin, dari virus corona ini, ya. Nah makanya kami juga mendorong saudara-saudara kalau misalnya nggak bisa beribadah di tempat ini, ada ibadah komsel, ibadah komunitas kecil, ya. Nggak sempat, mari kita bersama-sama gabung di komsel yang ada di Youth. Yang pertama ada komsel rock. Mana komsel rocknya? Komsel rock apa tuh mah? Kamu tolong bacain. Gamalo
ruangannya. Weh, itu Gamma Love ya. Ruangannya. Oh, ruangannya. Komsel Rock, ruangannya di Harvest lantai 1. Ya. GKS-nya Kak Nita. Yeah. Gamma Love, kantor Youth, GKS-nya Daniel Surya. Dan Sur. MNM di lantai 3 Kredong, GKS-nya Cik Joy. Joy. Revival Cell Group, lantai FCG. 4 Radio, GKS-nya Kak Victor. Oke. Wijar, Ruang Serbaguna, GKS-nya Kak Arno. Oke. Jumat jam 7. Oke. Ya itu jangan lupa untuk bergabung di Komsel, ibadah komunitas-komunitas yang lebih kecil supaya kita lebih bisa ngobrol. Kalau ibadah ini kan cuma satu arah. Kalau misalnya kalian mau curhat, mau curcol itu nggak bisa. Nah, bisanya di Komsel ini. Oke, baik. Selanjutnya ini untuk pendaftaran ya, setiap hari Kamis jam 6 sore pendaftarannya. Ya, tadi saya udah ingetin ya untuk pendaftaran kita hari Kamis jam 6 sore. Lalu pengumuman selanjutnya adalah kalau misalnya kehabisan kursi gitu ya. Ada beberapa soalnya buru-buruan terus atau batal gitu ya. Seperti ada 2 kursi itu tiba-tiba batal. Nah, bisa ngubungin Kak Anita. Kak Anita itu nomornya ini 0878 8472 0346 ya, siapa tahu masih ada kursi yang kosong yang batalin gitu ya. Baik, itu aja. Baik, mari kita pakai berdiri guys. Kita akan teriakan ya kita dulu sebelum kita selesai ibadah kita malam hari ini. Ya, jangan lupa guys. Soulnya Kingdom Fan Club itu adalah youth party. Kenapa? Karena kita pengen selalu party di dalam Tuhan, gitu ya. Wow. Karena dunia memberikan party yang sia-sia, yang sebentar. Tapi Tuhan memberikan kita sukacita yang tidak ada habisnya. Makanya Kingdom Fan Club itu selalu keep funky, be holy party. Kita harus menjaga kebiasaan kita sebagai anak muda dan juga kekudusan kita sebagai anak Tuhan. Kingdom Fan Club, keep funky, be holy party. Oke, siap? Siap? Oke. Kingdom Fan Club, keep funky. Mari kita memuji Tuhan sekali lagi. Kita semua dicintai, amin. Mari katakan. Besar cintanya. Mari katakan kita bersama katakan. Mari semuanya. Mari sorakan haleluya. Sekali lagi katakan. Terlalu besar. Besar cintanya. Bagiku sangat mustahil diselami. Hebat kuasanya. Mari katakan. Cintanya besar, kasihnya lebar, besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar. Semuanya siap? Jam.
maju ya. Katakan bersama. Mari bertepuk tangan di atas kepala kita. Kita semua dicintai. Pulang dari tempat ini, kita adalah orang dicintai. Ingat itu. Ku dicintai. Haleluya. Berikan tepuk tangan terbaik bagi Tuhan kita. Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Bapak terima kasih buat malam yang indah ini. Sebentar kami akan berpisah. Biarlah kasih-Mu selalu bersama-sama dengan kami. Umat Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan. Karena Engkau adalah umat yang diberkati. Diberkatilah Engkau dan seluruh isi rumahmu. Berkatilah orang tuamu. Diberkatilah kakak adikmu dimanapun mereka berada. Diberkatilah studimu. Diberkatilah pekerjaan tanganmu. Diberkatilah Engkau dengan berkat-berkat yang melimpah dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya menerima berkat katakan sama-sama. Amin. God bless you. Give Funky, be holy party. Silakan duduk dulu.